Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, halo semuanya. Saya perwakilan dari kelompok 7 Praktikum Formulasi Sediaan Steril A+B Sekolah Tinggi Farmasi Indonesia. Ya, adapun anggota dari kelompok kami, saya sendiri yaitu Kurniawan Abdullah, NPM A171025. Kemudian ada Lia Trimaryanti, NPM A171026. Kemudian ada Elpani Damayanti, NPM A171072. Ya, dalam video kali ini, kelompok kami akan menjelaskan mengenai sel formulasi yang kami dapatkan mengenai vankomisin HCl. Pada pokok bahasan yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai zat aktif itu sendiri. Jadi, vankomisin HCl ini yaitu antibiotik yang umumnya digunakan untuk mengobati infeksi bakteri. Nah, dosis lazim yang biasa digunakan yaitu 500 mg setiap 6 jam atau 1 gram setiap 12 jam secara intravena. Vankomisin HCl itu sendiri dibuat dalam bentuk sediaan intravena. Karena vankomisin HCl memiliki sifat yang sulit atau buruk diserap oleh usus, maka dibuat sediaan intravena. Kemudian untuk efek farmakologinya, vankomisin mampu membunuh dan mencegah pertumbuhan bakteri penyebab infeksi dengan mekanisme kerjanya yaitu dengan cara menghambat pertumbuhan dinding sel sehingga bakteri tidak dapat berkembang. Saya akan memaparkan mengenai formulasi dalam pembuatan sediaan steril injeksi vankomisin HCl. Adapun injeksi vankomisin HCl ini dibuat dikarenakan vankomisin HCl diserap buruk oleh saluran usus. Formulasinya terdiri dari zat aktif berupa vankomisin HCl. Dikarenakan vankomisin HCl ini memiliki efek farmakologis sebagai antibiotik. Adapun zat tambahan yang digunakan dalam formula ini ada NaCl, HCl, dan aqua preinjeksi. NaCl digunakan sebagai zat yang dapat meningkatkan nilai tonisitas. Karena berdasarkan perhitungan tonisitas dapatkan bahwa sediaan bersifat hipotonis. Ketika sediaan bersifat hipotonis, maka cairan yang berada di sekeliling sel lebih rendah tekanannya dari tekanan osmotik, sehingga cairan tersebut akan masuk ke dalam membran sel dan kemudian menyebabkan pembekakan pada sel yang lama-kelamaan dapat menyebabkan sel menjadi lisis atau pecah. Selanjutnya ada HCl yang digunakan sebagai zat yang dapat meningkatkan nilai pH. Karena pH dari sediaan itu berkisar dari 2,5 sampai 4,5, maka rentang pH tersebut termasuk ke dalam rentang pH asam. Kemudian ada aqua preinjeksi yang digunakan sebagai pelarut atau pembawa dalam sediaan. Karena zat aktif dan zat tambahan ini memiliki sifat yang mudah larut dalam air. Di sini saya akan menjelaskan tentang perhitungan tonisitas larutan. Di sini ada zat aktif yaitu vankomisin HCl dengan konsentrasi 10% dan delta TB sebesar 0,02. W yang didapatkan adalah 0,555. Tonisitas larutan didapatkan sebesar 0,345 yang menyatakan bahwa sediaan ini bersifat hipotonis, sehingga diperlukan penambahan NaCl agar sediaan menjadi isotonis. NaCl yang ditambahkan adalah sebesar 27,75 mg per 5 ml. Kemudian untuk perhitungan volume yang dilebihkan untuk 5 vial sebesar 28,5 ml. Di sini kita membulatkan menjadi 30 ml. Zat yang ditimbang adalah vankomisin sebesar 3 gram, NaCl 166,5 mg, HCl QS, dan aqua preinjeksi kurang lebih 26,83 ml. Kemudian evaluasi sediaan yang dilakukan pada sediaan ini adalah secara fisika yaitu penetapan pH, penetapan volume injeksi, dan kejernihan larutan. Secara biologi adalah uji sterilitas dan endotoksin, dan secara kimia adalah uji potensi antibiotik. Kemudian penyimpanan untuk sediaan ini adalah sediaan yang telah dilarutkan disimpan di dalam lemari es dan dapat bertahan selama 14 hari, sedangkan dalam suhu ruangan hanya bertahan selama 24 jam. I've been quieted down to set you free. Oh, for now.